Kasian kasian Halo semuanya, kenalkan nama aku Sylvia Ariati Kusuma. Aku dari kelas 12 IPS 1. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang konflik Korea dari awal mula hingga saat ini yang bakal aku ringkas dan bakal mudah untuk dipahami. Sebelumnya, aku mau ngejelasin latar belakang terjadinya konflik Korea ini. Jadi awal mulanya pada tanggal 15 Agustus 1945, Semenanjung Korea untuk pertama kalinya terbebas dari penjajahan Jepang setelah 35 tahun. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena di tengah makin intensifnya konflik perang dingin antar negara kapitalis liberalis dan sosialis komunis, konflik seputar Semenanjung Korea juga meningkat. Untuk pertama kalinya, Semenanjung Korea terbagi oleh garis batas 38 derajat lintang utara, di mana kapitalis Amerika Serikat menduduki bagian selatan dan komunis Uni Soviet mengambil kendali bagian utara. Sejak saat itulah, Korea Selatan dan Korea Utara menempuh jalur yang berbeda. Bentrokan militer antara kedua negara sering terjadi dan tanda-tanda akan terjadinya perang juga semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pecahnya Perang Korea. Nah, di sini tuh Perang Korea mulai meletus pada tanggal 25 Juni 1950. Saat itu, Komando Militer Korea Selatan melakukan perombakan personalia, sedangkan tentara banyak yang mengambil cuti di musim pertanian yang sibuk. Melihat pasukan Korea Selatan yang sedang lengah, pasukan Korea Utara melakukan penyusupan dengan melintasi garis perbatasan 38 derajat lintang utara di bawah rencana strategis yang cermat. Hanya dalam 3 hari, pada 28 Juni, pasukan Korea Utara menduduki kota Seoul dan terus menyerbu ke bagian selatan untuk melakukan invasi ke seluruh Korea Selatan. 2 bulan setelah perang dimulai, seluruh Semenanjung Korea kecuali wilayah selatan Sungai Nakdong dikuasai oleh pasukan Korea Utara. Nah, dengan adanya perang Korea ini, yang dari tadi Korea Utara menginvasi ke negara Korea Selatan, akhirnya Dewan Keamanan PBB pun ikut berpartisipasi di dalamnya. Pada 26 Juni, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat dan mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian segera permusuhan dan penarikan mundur pasukan Korea Utara dari garis batas 38 derajat lintang utara. Namun, Korea Utara tidak menghentikan invasinya ke selatan, sehingga PBB pada 28 Juni memutuskan langkah militer untuk menjaga dan memulihkan perdamaian. Pada 7 Juli, Komando PBB atau UNC diluncurkan dan Jenderal Douglas MacArthur diangkat sebagai panglima tertinggi pasukan sekutu PBB. Selama Perang Saudara di Korea, sebanyak 21 negara ikut berjuang untuk membantu Korea Selatan di bawah bendera PBB. 16 negara meliputi Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Turki, Filipina, Thailand, Belanda, Kolombia, Yunani, Selandia Baru, Ethiopia, Belgia, Prancis, Afrika Selatan, dan Luxembourg mengirim tentaranya untuk bertempur di Korea. 5 negara lainnya seperti Swedia, India, Denmark, Norwegia, dan Italia mengirim tim medis. Banyak negara lain yang juga menyediakan bantuan dan dana ke Korea Selatan. Selanjutnya, ada penandatanganan perjanjian gencatan senjata. Kalau sebelumnya kan pasukan Dewan Keamanan PBB sudah ikut berpartisipasi. Lalu untuk yang sekarang adanya perjanjian gencatan senjata itu berlangsung selama 2 tahun hingga 27 Juli 1953. Dengan mencatat rekor baru sebagai perundingan yang terlama dalam sejarah dunia, pasukan PBB dan pasukan komunis tetap mempunyai argumen yang berbeda dalam rincian-rincian kesepakatan. Poin pertama, ada titik terbesar dalam konfrontasi yang paling rumit adalah menentukan cara penetapan garis demarkasi militer. Pasukan komunis bersikeras perbatasan awal tetap di batas garis lintang 38 derajat. Sementara pasukan PBB menuntut agar garis itu harus ditentukan di sebelah utara dari garis yang ada.
Setelah perundingan berkali-kali ditunda dan dimulai kembali, kedua belah pihak akhirnya sepakat pada 27 November 1951 dan memutuskan garis demarkasi militer sementara yang membentang sepanjang 237 km. Selanjutnya poin kedua yaitu pertikaian lainnya adalah repatriasi tawanan perang. Sesuai dengan Konvensi Jenewa, pasukan PBB pada awalnya merencanakan untuk mengirim semua tawanan perang kembali ke Korea Utara, tetapi banyak tawanan perang menolak pemulangan mereka. Waktu terus berlalu, perundingan pun membuat sedikit kemajuan. Media barat dan bahkan Palang Merah Internasional ikut menyadarkan masyarakat akan masalah ini. Pasukan komunis akhirnya menyetujui proposal yang diajukan, kemudian masalah tahanan perang selesai pada Juni 1953. Poin terakhir, poin ketiga, selanjutnya yaitu saat gencatan senjata atas Perang Korea semakin dekat, pemerintah Korea Selatan menentang perpecahan Korea. Pada April 1953, Majelis Nasional Korea Selatan dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang menolak gencatan senjata dan menyatakan bahwa Korea Selatan akan terus berjuang sendirian jika diperlukan. Setelah itu, melalui negosiasi yang sangat melelahkan, perwakilan Komando PBB pasukan Komunis Korea Utara dan Cina akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata Perang Korea pada tanggal 27 Juli 1953 pukul 10.00. Perjanjian itu mulai berlaku pada pukul 10 pada hari itu sekaligus mengakhiri perang yang berlangsung selama 3 tahun 1 bulan 2 hari tersebut. Selanjutnya itu korban dari Perang Korea. Jadi dalam Perang Korea yang berlanjut selama 1129 hari dari periode 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953, 138.000 tentara Korea Selatan tewas dan 450.000 orang lainnya terluka. Korban tentara Korea Selatan mencapai total 621.000 jiwa termasuk tentara yang hilang. Perang itu juga menyebabkan 520.000 orang tentara Korea Utara terluka dan tewas dengan jumlah total korban termasuk tentara yang hilang mencapai 800.000 jiwa. Pasukan PBB juga menderita kerugian besar karena 41.000 orang pasukan meninggal dunia dan 104.000 orang prajurit terluka. Total korban mereka mencapai 155.000 orang termasuk prajurit yang hilang dan tawanan perang. Namun itu bukanlah akhir dari semua kesedihan. Jauh lebih banyak korban dari warga sipil daripada prajurit yang meninggal selama perang. Lebih dari 1 juta warga sipil Korea Selatan terbunuh, terluka, atau hilang. Sementara korban sipil di Korea Utara juga mencapai 1,55 juta jiwa. Diprediksi bahwa 1/5 dari populasi seluruh semenanjung Korea saat itu telah menjadi korban perang. Selain korban manusia, Perang Korea juga berdampak besar pada ekonomi dan masyarakat. Di Korea Selatan, perang menghancurkan 43% fasilitas industri dan 50% tambang batu bara dengan total kerugian mencapai 2.281.050.000 dolar Amerika Serikat. Akibat perang ini, 10 juta orang terpaksa terpisah dari keluarga mereka, 300.000 orang wanita telah kehilangan suami, dan 100.000 orang kehilangan orang tua mereka. Sedihnya lagi, semenanjung Korea masih tetap menjadi satu-satunya wilayah yang terbelah sebagai 2 negara di seluruh dunia. Jadi itu dia guys, rangkuman konflik Korea dari awal mulanya dari latar belakang yang melatar belakangi terjadinya perang ini hingga akhir titik balik hubungan antar Korea. Semoga kalian suka sama videonya dan semoga ilmu yang aku kasih bermanfaat dan mudah dipahami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.